Halo semuanya. Halo guys. Oke. General reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja. Kali ini temanya tentang sosok yang tak terduga mempunyai firasat ke kamu saat ini ya. Kita lihat prediksi tentang orang yang tidak terduga punya firasat sama kamu sekarang dalam waktu dekat ini. Oke, Tara. Wah. Jadi aku ngelihat ya, ini ada sosok yang sebenarnya dia mau kayak berdiam diri gitu. Dia mau kayak pasif gitu. Dia mau kayak tertutup gitu ya. Cuma dia punya firasat gitu sama kamu. Kayak misalnya aku diam nih ya. Mungkin aku kayak pasif, tapi aku menyelami isi pikiranku, aku menyelami isi hatiku, aku menyelami batin terdalamku, dan aku kayak berusaha gitu merasakan energi kamu. Aku berusaha mempelajari kamu, aku berusaha merenungi kamu gitu. Jadi ada orang yang memang ya udah dari perasaannya sendiri gitu, udah dari dirinya sendiri mau berfirasat sama kamu, mau merasakan firasat dengan kamu. Kayak gitu. Jadi ada memang yang entah kenapa secara batin itu koneksinya kuat sama kamu ya. Secara batin, perasaan, pikiran itu kayak kuat banget ke kamu. Jadi mau nggak mau ada aja alasan untuk mikirin kamu, ada aja alasan untuk merenung tentang kamu dan merasakan firasat gitu tentang kamu. Itu ya. Kemudian apa ya? Aku ngelihat sebenarnya orang ini sulit dia mau bicara apa sama kamu. Kayak susah banget berekspresi, susah banget kayak terbuka gitu sama kamu. Tapi dia tuh gregetan sama kamu ya. Ada perasaan gregetan kayak gemes sebenarnya. Soalnya ya mungkin kemana-mana dia menemukan tanda-tanda tentang kamu ya. Mungkin kemana-mana, entah dia berkelana kemana, ke siapa. Kayak ada aja alasan dia terkoneksi gitu dengan kamu, atau ada aja alasan dia itu greget gitu. Entah kenapa, bawaannya mau mikirin kamu. Bawaannya kayak merasakan firasat tentang kamu. Kayak misalnya, hari ini aku tiba-tiba ngerasa baper loh sama kamu. Hari ini aku tiba-tiba terbawa perasaan dengan kamu. Nah, atau malam ini aku nggak bisa tidur gitu. Kayak aku sedih mikirin kamu. Nah, apa ya yang terjadi sama kamu? Apa kamu di sana baik-baik aja? Apa kamu marah? Apa kamu kecewa? Apa kamu lelah dengan semuanya gitu? Jadi ya ada firasat kayak gitu. Tapi kadang mau nih misalnya besoknya kayak tiba-tiba kok aku senyum ya mikirin kamu. Kok aku tersenyum
kayak teringat kamu. Ya semoga lah kamu baik-baik aja di sana gitu. Oke. Sebenarnya orang ini punya keinginan kuat ya untuk hidup bersama dengan kamu. Ada yang memang kayak ya kita lihat aja jalan dari yang kuasa, atau ya beberapa ini berserah atau bahkan ada yang pasrah. Cuma terlepas dari itu semua, ya pengen sih punya kehidupan ke depannya itu sama kamu. Nah, kayak gitu. Oke. Terus di sini ada tentang orang tua juga, ya. Ada tentang orang tua juga, terutama ibumu. Ibumu ini ada, ya entah bagaimanapun ya kondisinya, entah di mana, entah seperti apa keadaannya ya. Pokoknya ibu punya firasat kuat sama kamu, ya. Ibu kita, mama kita, ini punya firasat kuat sama kita. Jadi kalau kita tidak baik-baik saja atau kenapa-kenapa, ya ibu merasakannya gitu. Oke. Sebenarnya ada nih, entah siapa ini ya. Ada orang yang sudah dikenal, ya. Ya kita sudah kenal. Kita udah kenal gitu. Terus ada yang kayak ngerasa gini, aku pernah loh ngerasain betapa baiknya kamu gitu. Aku pernah ngerasain betapa pedulinya kamu saat itu, atau aku pernah ngerasain ya sebaik itu kamu saat itu ya sama aku. Nah, tapi sekarang mungkin terlihat kayak udah berbeda. Mungkin aku menciptakan drama ya. Aku bikin gara-gara, aku bikin salah. Jadi kita beginilah, kita begitulah. Nah, atau ya kita udah berbeda gitu keadaannya. Cuma di sini kayak ada rasa rindu gitu sama kamu, ya. Kayak ada rasa memang kamu itu nggak apa-apa kalau mau fokus sama hidupmu, ya. Ya mungkin kalau aku lepaskan kamu, aku biarkan kamu ya, supaya kamu fokus juga sama hidupmu, supaya kamu mencintai dirimu ya. Jangan hanya mikirin aku gitu. Cuma ada firasat kayak kadang mau tuh memanggil namamu, menyebut namamu ya. Kayak misalnya aku di sini lagi sedih gitu. Terus kayak butuh kamu. Kayak teringat gitu sama kamu. Nah, apa kamu nggak teringat sama aku? Jadi ada orang seperti itu ya. Misalnya aku di sini posisinya misalnya nggak baik-baik aja. Nah, aku pengen kamu ada gitu, tapi ternyata enggak. Apa kamu nggak ngerasa gitu? Aku nggak baik-baik aja. Nah, itu sih. Atau aku di sini nggak bahagia. Apa kamu nggak mau cari tahu aku? Apa kamu nggak mau cari aku? Apa kamu nggak mau peduli lagi ke aku? Nah, ada seperti itu. Ya, ribet sih orangnya. Oke. Terus ada yang punya firasat kayak mungkin sekarang kamu sudah lebih positif, kamu sudah apa ya lebih menikmati hidup, kamu jadi dirimu sendiri, kamu kayak mencintai dirimu ya kamu fokus sama hidupmu. Dan dia merasakan semua itu. Dia merasa kayak ada firasat, iya sih, kamu tuh sekarang pasti baik-baik saja. Kamu sekarang tetap akan bahagia. Meski tanpa aku, kamu baik-baik aja gitu. Oke, sedih ya. Dan apa ya? eh Kayak dia tuh ada yang punya firasat bahwa sebenarnya
Ya, kamu bisa fokus ke apa saja, kamu bisa fokus ke mana saja. Terutama kamu fokus sama dirimu ya. Kamu mencintai dirimu, kamu menaikkan value kamu, nilai kamu, kualitas kamu. Tapi dia punya firasat kayak, ya kayak gimana pun, aku yakin sih, kamu tetap masih ingat sama aku. Aku yakin kamu tetap ada hati sama aku. Aku yakin kamu masih sayang sama aku. Kayak gitu. Itu sih. Oke. Terus ini juga ada kan ini ikatan batin gitu ya. Apalagi kalau kalian twin flame, soulmate atau apa gitu ya. Ada yang ngerasanya gini, ya kita punya firasat satu sama lain gitu. Mungkin kamu ngerasa juga, aku bisa fokusnya ke yang lain. Mungkin kamu ngerasa bahwa ya aku bisa fokus ke apapun, aku bisa fokus ke siapapun juga gitu. Tapi kamu tahu kan, ada firasat kamu sama aku kan. Aku tuh sebenarnya hanya connect sama kamu. Aku hanya cocok dengan kamu. Ya, aku hanya dimengerti, aku hanya dipahami itu sama kamu. Nah, aku yakin kamu tahu itu. Jadi ada kan firasat kayak gitu. Terus sih. Oke. Nah, ini dia. Mungkin terlihat ya fisik ini, raga ini, badan ini kayak bisa menjauh. Tapi hati itu tetap terkoneksi sama kamu. Ya. Misal kayak kita bisa batasi fisik kita batasi raga kita, komunikasi kita. Tapi hati itu nggak bisa dibatasi. Ya, hati itu kan luas. Hati itu dalam. Ya. Jadi siapa yang tahu? Hatiku masih sama kamu. Nah, gitu. Itu sih. Oke. Terus aku ngerasa sih ada yang punya firasat gini, kamu mau diam ya mungkin karena kamu sudah bingung hadapi aku, atau kamu itu pasif ya mungkin karena kamu mau diperjuangkan. Ada juga punya firasat kayak kamu menjauh ya karena kamu udah capek ya. Kamu menjauh karena kamu mau fokus sama hidupmu. Atau kamu mau menjauh eh, supaya aku cari gitu, supaya aku kejar begitu kan. Nah, ada sih yang firasat-firasat dia tuh kayak gitu ya. Soalnya ini orangnya menerka-nerka tentang dirimu. Tapi dia dengar loh intuisinya. Karena dia berkontemplasi. Dia tuh mau berdiam diri. Dia tuh mau kayak menyendiri gitu. Ya. Dia mau kayak dengar intuisi, dengar kata hati. Dia kayak ngerasa, ya dia melihat ada sebenarnya cahaya dalam dirimu. Ada value kamu, ada kualitas kamu. Jadi kayak kamu itu pantas dipelajari gitu. Kamu pantas dimata-matai. Kamu pantas direnungkan. Kira-kira kamu maunya apa? Kamu mau seperti apa? Kamu berhak mendapatkan itu semua, ya. Makanya dia mempelajari gitu. Dia kayak merenungi firasatnya. Oh, kamu ini kayaknya udah capek ya sama koneksi ini. Atau kamu kayaknya tidak mau lagi drama-drama. Atau kamu sekarang biasa aja ya gitu. Kamu udah capek sama aku, sama semuanya gitu. Atau kayaknya kamu sekarang menghargai banget diri kamu. Kamu sekarang bikin dirimu berharga. Berarti kamu pengen dihargai ya. Kamu pengen dihormati gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Kita lihat lagi. Nah, ada yang punya firasat kayak gini loh. Kamu itu sekarang punya prioritas lain, ya. Mungkin prioritas lain ini yang terutama adalah dirimu sendiri, ya. Karena hidup ini tidak hanya tentang dia, hidup ini tidak hanya tentang mereka, hidup ini tidak hanya tentang cinta,
hidup ini tidak hanya tentang drama-drama gitu. Jadi kamu punya prioritas lain. Dan prioritas utama ini ya dirimu sendiri. Kayak dia udah rasakan gitu. Dia udah merasakan, dia sudah punya firasat ya. Kamu itu sekarang menomorsatukan dirimu. Kamu sekarang memprioritaskan utama adalah dirimu gitu. Jadi kayak ya udah, kamu udah tahu gitu value kamu, nilai kamu punya kualitas, kamu pernah berjuang, kamu pernah berkorban, kamu pernah sepenuh hati. Jadi ya kamu udah tabur selama ini. Jadi ya tinggal menuai gitu, tinggal diperjuangkan aja ya. Kita tinggal diperjuangkan aja kan gitu. Dan ada yang punya firasat kayak gini, em, misalnya kamu diam ya atau menjauh gitu, ada yang ngerasanya ya mungkin kamu pengen aku ngaca gitu sama kamu ya, mungkin kamu pengen gitu, aku berkaca, aku bercermin gitu. Entah kenapa ini ya, kayak kuat banget firasat dia sama kamu ya. Ini memang ada kuasa Tuhan ya, menyadarkan hati seseorang, ada kuasa ilahi, kuasa semesta bekerja gitu ya. Jadi terbuka gitu hati nuraninya, terbuka mata hatinya. Jadi kayak orang yang entah kenapa gitu. Kalau misalnya kita diam-diaman, kita pasif-pasifan, apalagi kalau kamu yang diam, kalau kamu yang menjauh ya. Aku ngerasa kayak dunia ini serasa runtuh gitu. Kayak ngerasa kayak rasa mau pecah aja gitu. Ngerti gak sih? Kayak orang yang misalnya kamu menjauh, ya aku jadi ngerasa aku tuh salah gitu. Aku tuh udah keterlaluan sama kamu. Aku terlalu jahat mungkin sama kamu ya. Jadi ada orang yang dia mendalami gitu firasatnya. Kayak ada firasat kuat ya, dari kuasa Tuhan, dari semesta, menyadarkan dia ya, supaya dia berfirasat gitu sama kamu. Bahwa kamu itu bisa menjauh ya, ya supaya dia berkaca ya, dia introspeksi diri, dia bercermin. Ya emang enak gitu kalau kamu menjauh, emang enak kalau kamu diam. Nah, ya biar dia tahu gitu rasanya sakit nggak ketika kamu diam, sakit nggak ketika kamu menjauh, kamu mengabaikan dia begitu ya. Ya rasanya sakit kan gitu. Jadi kan kayak di situ adalah firasat bahwa ya aku harus introspeksi diri, aku harus ngoreksi diri, aku harus ngaca dengan sikapmu gitu, aku harus perbaiki diriku gitu. Aku rasa kayak gitu ya. Terus ada juga ini tentang eh, ada juga tentang teman sama keluarga ya. Itu bisa juga. Kayak kamu misalnya punya teman, punya keluarga atau saudara ya. Ini ada beberapa ngerasain firasat gitu sama kamu ya. Ada yang ngerasain firasat kayak kamu ini ya mungkin diam karena nggak mau drama-dramaan gitu. Ada sih teman ngerasa gitu sama keluargamu sendiri ya. Terus ada yang ngerasa kamu menjauh, kamu menutup dirimu ya karena kamu sekarang memprioritaskan dirimu gitu. Ada juga yang kayak yang ngerasa aja kamu itu memang ya memang apa ya, butuh ketenangan ya. Kamu butuh ketenangan, kamu butuh kedamaian gitu. Ada berapa yang kayak punya firasat gitu. Kamu mau diem ya, kamu mau pasif ya, nggak terlalu terbuka ya, nggak terlalu bersosialisasi, nggak terlalu bersosial media gitu. Kamu kenapa-napa ya, pengen sendiri ya, pengen tenang, pengen damai ya sama diri sendiri. Maunya jangan diganggu ya, jangan diusik ya. Ada yang ya berfirasat gitu sama kamu. Ini kan? Ada yang ngerasa memang kamu sekarang
menomorsatukan ya eh, kesehatan mentalmu gitu. Ada kok ini kayak punya firasat kuat seperti, ya juga sih, kamu itu udah terlalu capek baik sama orang. Kamu itu udah di tahap yang lelah dengan semua drama. Kamu udah di tahap yang kayak, ya udahlah, orang mau bilang apa terserah lah. Orang mau bersikap apa terserah. Mereka mau ingat sama saya terserah. Enggak juga nggak apa-apa. Dia sadar untuk kesalahannya, ya bagus lah. Enggak juga nggak apa-apa. Ya kamu kayak di tahap yang karena udah capek aja dengan semuanya, jadi biasa aja dengan semuanya. Tidak ada ekspektasi, tidak ada harapan dengan manusia gitu. Jadi ya itu firasat dirasakan orang ya ke kamu. Tuh, kamu mengutamakan kesehatan mental sekarang, kayak ya buat apa ladeni orang yang menguras energimu ya? Buat apa merespon orang yang buang-buang waktumu gitu. Oke. Terus ada ya sebenarnya kayak punya firasat, eh kamu itu memang nggak mau basa-basi ya. Ini berapa kalian kayak gitu, tidak mau lagi dengan basa-basi. Apa itu basa-basi? Itu buang-buang energi gitu. Ada sih kayak punya firasat seperti itu. Kamu sekarang ya kan nggak suka drama, itu kan berarti nggak suka basa-basi ya. Kamu tidak suka omong kosong. Kamu tidak suka hal-hal yang bullshit ya, yang kayak omong kosong gitu. Kamu tidak suka drama. Terus kamu bisa ya mendengar intuisi. Kamu punya intuisi kuat, punya intuisi tajam, punya sensitivitas yang bagus. Jadi bisa memprediksi ya, mana orang baik, mana orang toksik. Kamu bisa prediksi mana orang baik, mana orang negatif gitu. Jadi kayak orang punya firasat nih, kamu sejago itu ya. Ya mereka punya firasat. Kamu ini kayaknya bukan sembarangan ini ya. Nggak suka basa-basi ini. Nggak bisa dipermainkan ini. Nah, kamu tidak bisa dimanipulasi lagi. Gitu. Luar biasa ya. Wah, terus. Nah, ini dia. Ada loh yang kayak punya firasat gini ya. Aku tuh khawatir sebenarnya sama kamu. Ya, ada yang khawatir dengan keadaanmu. Misalnya ketika kamu diam, menutup diri, apa kamu nggak merasa sepi? Ya, apa kamu nggak kesepian di sana? Apa kamu nggak kurang kasih sayang, nggak kurang cinta? Ya, ada yang khawatir juga sama kesehatanmu, ada yang khawatir dengan keadaanmu, keuanganmu atau apapun ya. Kayak ada yang khawatir gitu. Ya, jadi punya firasat lah sama kamu. Jangan-jangan kamu di sana sedih gitu, kamu kenapa-napa di situ. Nah, cuma di sini ada orang yang ngerasa kamu itu sulit ditebak gitu. Kamu sulit ditebak, kamu tidak mudah dijangkau, kamu tidak mudah ditaklukkan. Apalagi kamu kalau tidak terlalu terbuka ya, tidak bersosial media gitu. Ya gimana dia mau tahu semuanya ya? Ya, gitu. Jadi kayak ada orang bingung juga menerka-nerka atau berfirasat sama kamu. Takutnya gini ya. Ya, bisa aja aku kasihan. Aku jadi bersimpati dan berempati ya ketika kamu menyendiri, menutup diri gitu. Tapi di sisi lain aku mikir, mungkin kamu sibuk gitu. Mungkin kamu sibuk sama duniamu. Kamu sekarang fokus sama kegiatanmu. Kamu fokus kepada sehari-harinya kamu aja gitu. Jadi aku takut ganggu kamu aja ya. Aku takut, aku segan, aku malu
menghampiri kamu gitu. Ada ya firasatnya kayak gitu. Sebenarnya mau menghubungi kamu, mau mencari kamu, cuma kayak punya firasat, ntar dulu lah, jangan dulu lah gitu. Takutnya mengganggu kamu, soalnya saya segan sama kamu. Saya sekarang sangat menghormati kamu. Saya juga takut nyakitin kamu lagi gitu ya. Itu. Oke, jadi sampai di sini dulu. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.